Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Kurnia Dwi Aryani dalam mata pelajaran Sejarah Minat kelas 10. Ya, minggu kali ini sudah minggu ke-5. Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Ini ya. Nah, ini ya. Nah, penelitian sejarah dan historiografi. Nah, pengertian sumber sejarah. Nah, sumber sejarah itu apa sih? Jejak masa lampau yang berisi informasi tentang masa lampau, ya. Itu merupakan sumber sejarah. Jadi jejak masa lampau yang merupakan berisi tentang informasi pada masa lalu, ya. Selanjutnya data. Data adalah informasi yang masih belum diuji kebenarannya. Jadi sebelum kita mengumpulkan bukti-bukti sejarah, kita mengumpulkan data dulu. Nah, data itu belum diuji kebenarannya. Jadi masih diuji kebenarannya ya atau hipotesisnya ya. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis sumber sejarah. Di sini ada jenis-jenis sumber sejarah. Yang pertama, ada sumber primer. Sumber primer yaitu sumber yang ditulis atau dikisahkan oleh orang yang menyaksikan, mendengar, mengalami peristiwa tersebut. Jadi saya ulangi lagi, sumber sejarah yaitu sumber yang ditulis atau dikisahkan oleh orang yang menyaksikan, mendengar, atau mengalami peristiwa tersebut. Nah, contoh dari sumber primer yang kuat adalah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit apa sih? Dekrit itu perkataan presiden dalam keadaan darurat, dalam keadaan situasi tertentu. Jadi presiden mengeluarkan maklumat atau mengeluarkan ucapan namanya dekrit. Dekrit presiden. Ya. Nah, itu merupakan sumber primer atau sumber secara langsung ya orang tersebut. Nah, selanjutnya ada sumber sekunder. Sumber sekunder adalah sumber yang didapat dari orang yang mendengarkan peristiwa tersebut dari orang lain. Ya, contohnya apa? Sumber sekunder yaitu buku atau majalah. Jadi ada sumber primer, ada sumber sekunder. Ya, sumber sekunder adalah orang yang mendengar peristiwa tersebut. Jadi kayak berita proklamasi. Nah, itu kan mendengar ya. Sumber primernya merupakan Presiden Soekarno. Nah, lalu sekundernya siapa? Sekundernya adalah orang yang menyebarkan berita tersebut ya, atau orang yang menyetak dalam sejarah, buku. Nah, itu sumber sekunder. Selanjutnya adalah sumber sejarah berdasarkan bentuk. Tadi sumber sejarah berdasarkan sifat, ada primer dan ada sekunder. Selanjutnya sumber sejarah berdasarkan bentuk. Nah, sumber sejarah berdasarkan bentuk ini ada 2. Ada sumber tulisan. Ada sumber tulisan, kalau sumber tulisan berbentuk tulisan ya. Yang terdapat informasi sejarah diantaranya prasasti. Prasasti itu tulisan di batu. Naskah juga ya, naskah proklamasi, tulisan. Buku, arsip dan koran. Koran juga penting. Berita kemerdekaan Indonesia itu tersebar luas di koran dan radio. Zaman dulu belum ada medsos ya, jadinya berita kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh dunia itu melalui radio dan koran. Selanjutnya adalah sumber lisan. Sumber lisan adalah keterangan-keterangan yang diperoleh dari pelaku dan saksi sejarah. Sumber lisan dibagi menjadi 2, ada sumber sejarah lisan, ada sejarah tradisi lisan. Sejarah lisan keterangan langsung dari pelaku atau saksi peristiwa yang sangat erat kaitannya dengan wartawan atau perekam suara. Nah, sedangkan tradisi lisan adalah orang yang bercerita masa lalu yang berkembang di masyarakat. Misalnya tragedi, legenda gitu ya. Jadi kalau tradisi lisan itu wartawan, perekam suara. Nah, kalau tradisi lisan adalah orang yang bercerita. Nah, nanti ini.
Menurut Trainer, sumber sejarah dibagi menjadi material dan imaterial. Sumber material terdiri dari tulisan, kalau imaterial tidak berwujud. Ya, jadi tulisan atau lisan gitu ya, itu sumber sejarah material. Prasasti, bangunan Candi Borobudur, naskah proklamasi, itu sumber sejarah material. Kalau sumber sejarah imaterial apa? Berbentuk lembaga, kepercayaan. Di Indonesia ada kepercayaannya dua, animisme dan dinamisme. Kalau agama baru ada 5 ya. Itu merupakan sumber imaterial. Nah, sumber tulis. Sumber tulisan berbentuk tulisan yang terdapat informasi sejarah antara lain prasasti, naskah, buku arsip, dan koran. Nah, prasasti ini ya. Nah, prasasti adalah sumber informasi yang ditulis pada bahan keras dan tahan lama seperti logam. Nah, logam, batu ini merupakan prasasti ya. Nah, lalu ada buku. Buku adalah lembar kertas jilid tulisan. Nah, buku seperti ini ya. Kalian punya kan buku sejarah ya. Buku sejarah kelas 10. Nah, selanjutnya ada arsip. Ya. Arsip ini merupakan berbentuk naskah gitu ya, dokumen-dokumen. Ya, ini arsip ya. Lalu ada naskah. Naskah adalah dokumen tertulis yang tertulis menggunakan media seperti daun lontar, kertas. Kalau dulu belum ada kertas, pakai daun lontar ya. Daun lontar itu apa sih, kayu lontar, pokoknya kayu yang berbahan dasar keras juga ya. Nah, selanjutnya adalah ada koran, lembaran-lembaran kertas yang berisi berita ya. Selanjutnya. Nah, sumber lisan. Kelebihan penggunaan sumber lisan sebagai sumber sejarah, keterangan yang diperoleh bersifat demokratis dan langsung dua arah. Kelemahan sumber lisan adalah kemampuan seseorang mengingatnya, ya. Selanjutnya adalah visual, ya. Visual itu ketika semua sumber ketika sumber tulisan dirasa masih kurang, nah mencukupi, nah dijadikan fakta adalah sumber visual. Visual itu gambar, ya. Gambarnya seperti apa. Nah, menurut Koninklijk Instituut for Taalland ya, orang Belanda, merupakan salah satu lembaga yang menyimpan arsip foto masa lalu Indonesia. Sejak tahun 1920 dimulai banyak foto-foto dalam ruangan yang terdapat banyak orang di dalam foto tersebut, mulai dari foto keluarga, aktivitas pemerintah, kolonial, aktivitas organisasi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada audiovisual. Audiovisual ini penggunaan audiovisual sebagai sumber sejarah memang belum banyak dimanfaatkan pada masa lampau. Audiovisual ini sering kita dengar adalah ketika Soekarno membacakan teks proklamasi. Tetapi rekaman tidak disertai gambar bergeraknya. Jadi arsip audiovisual yang tersimpan rapi di gedung Arsip Nasional. Jadi audiovisual itu kalau sekarang live ya. Jadi pembacaan teks proklamasi live. Jadi gerakannya, jadi apa sih namanya, di shoot-nya secara langsung ya. Tapi kalau waktu pembacaan teks proklamasi hanya foto dan hanya suara ya. Gitu. Nah, selanjutnya tradisi lisan. Tradisi lisan ini dapat dijadikan sebagai sumber sejarah karena disampaikan atau diwariskan secara turun-temurun dan menjadi memori kolektif pada masyarakat pendukungnya. Jadi sebelum ada sejarah lisan, ada tradisi lisan ya, sesuai dengan turun-temurun dari nenek moyang. Menurut Kunto Wijoyo, tradisi lisan merupakan salah satu sumber sejarah. Alasannya, dalam tradisi lisan terekam masa lampau manusia yang belum mengenal tulisan terkait dengan kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan, nilai-nilai, atau pengalaman sehari-hari. Tradisi lisan terangkum dalam folklore.
Folklore adalah bagian dari kebudayaan masyarakat yang tersebar dan bersifat tradisional yang diwariskan secara lisan dan turun-temurun. Jadi kebudayaan masyarakat yang bersifat tradisional. Jadi kayak cerita-cerita dongeng, legenda itu merupakan dari folklore. Nah, ciri-ciri folklore. Penyebaran dan pewarisnya dilakukan secara lisan, ya. Bersifat tradisional, bersifat anonim, ya. Memiliki gaya bahasa bebas, ya, bahasa sehari-hari. Menggunakan kalimat pembuka dengan kata-kata yang mempunyai cerita. Memiliki fungsi penting dalam kehidupan bersama. Merupakan milik bersama masyarakat pendukungnya, ya. Jadi banyak masyarakat di Indonesia yang merupakan masyarakat tradisional yang masih menggunakan folklore, ya. Banyak suku Badu, suku Dayak, suku apa sih? Suku Asmat, ya. Suku-suku di daerah Sumatera gitu ya. Nah, berikut ini merupakan tradisi lisan yang dapat menjadi sumber sejarah. Mitos. Nah, mitos merupakan tradisi lisan ya. Mitos adalah cerita prosa rakyat yang tokohnya para dewa, makhluk setengah dewa, yang terjadi di dunia lain pada masa lampau yang dianggap benar terjadi oleh yang punya cerita. Jadi mitos jangan maksudnya mitos di situ ada apa gitu ya, itu namanya mitos ya. Mitos itu kebenarannya juga belum teruji secara benar ya. Selanjutnya ada legenda. Legenda ini adalah prosa rakyat yang dianggap oleh yang punya cerita sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi. Legenda itu banyak. Di Jawa Barat legenda Tangkuban Perahu itu merupakan legenda, ya. Asal muasal Gunung Tangkuban Perahu itu adalah dari legenda, ya. Terus legenda Malin Kundang juga. Nah, dongeng. Nah, dongeng adalah cerita fiktif atau imajinasi yang diceritakan turun-temurun. Dongeng yang sering kita dengar sampai saat ini dongeng si kancil ya. Kalau dongeng itu hanya cerita hayalan, imajinasi bahwa si kancil itu anaknya nakal atau binatang yang nakal dan cerdik kayak gitu. Selanjutnya nyanyian rakyat. Nyanyian rakyat adalah jenis folklore yang terdiri dari teks dan lagu. Lalu ada upacara merupakan rangkaian tindakan atau perbuatan yang terkait pada aturan-aturan tertentu adat istiadat. Zaman dulu upacara itu banyak ya. Upacara pernikahan, upacara keagamaan, upacara kematian gitu ya. Banyak upacaranya. Nah, ini sumber kebendaan. Ini merupakan artefak ya. Artefak adalah benda seperti alat perhiasan yang menunjukkan kecakapan kerja manusia yang ditemukan melalui penggalian arkeologi ya. Ini merupakan artefak. Nah, selanjutnya ini fosil. Bedanya fosil sama artefak itu apa? Kalau fosil adalah sisa tulang belulang binatang dan tumbuhan pada zaman manusia purba yang telah membatu dan tertanam di lapisan tanah. Ini namanya fosil. Beda sama artefak. Artefak itu bentuk kerajinan ya. Jadi perhiasan atau jadi apa gitu. Itu namanya artefak. Nah, ini fosil beda. Nah, selanjutnya ini merupakan teks atau naskah proklamasi ya, yang sudah kalian bacakan kemarin 17 Agustus. Ini namanya teks atau naskah proklamasi. Ini tulisan dari para proklamasi ya. Nah, ini visualnya, ini gambarnya pada saat teks proklamasi ya. Oh ya, teks proklamasi ini diketik oleh siapa? Ya. Nah, selanjutnya visual. Visual ini gambarnya ya. Nah, ini tradisi lisan. Tradisi lisan ini orang mewawancarai sesepuh. Ini kalau ini gambarnya suku Maya ya, atau suku
benua Amerika ya, bukan Indonesia. Ini salah satu contoh saja. Nah, ini merupakan prasasti. Prasasti ini ditulis dalam bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, huruf India kuno atau Jawa kuno ya, seperti ini. Nah, jadi mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.